Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi dalam Damai Indonesia Spesial Ramadan yang mengangkat tema besar kita tentang ngabuburit dalam pandangan Islam. Kami persilakan ada Bapak Wiwit yang siap dengan pertanyaan. Silakan boleh berdiri Bapak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Wit Kurniawan dari SMA Islam Terpadu Al-Madinah. Izin bertanya Pak Kiai. Saya tertarik dengan ungkapan Pak Kiai tentang ngabuburit yang berasal dari bahasa Sunda, yaitu adalah ngalangtung ngadaguan burit. Artinya suatu kegiatan untuk menunggu waktu burit atau senja. Ya, saya ambil dari sisi filosofisnya bahwa setiap manusia pasti akan mengalami senjanya, baik itu kehidupan, karir, ataupun segala macam aktivitas hidupnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita mempersiapkan senja di dalam hidup kita, tetapi tetap dalam konsep mizannya Allah, keseimbangan. Kadang kan kita kalau ngabuburit tuh ketemu takjil macam-macam banget, ada gorengan, ada kolak, ada cendol, Elizabeth gitu kan, pengen beli semuanya nih. Wah buka ini karena saya udah puasa saya pengen makan semuanya. Nah bagaimana caranya kita nanti tetap berbuka, mempersiapkan senja tetap dalam konsep mizannya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dalam dan sangat filosofis sekali nih Yai. Silakan Yai Syarif, boleh dijawab Yai. Kelihatan benar kualitas guru SMA-nya ya. Masya Allah. Bahasanya senja. Terima kasih. Memang ini menjadi tugas kita karena Nabi sendiri memberikan sebuah fakta bahwa buat orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pada saat berbuka puasa dan nanti pada saat bertemu dengan Tuhannya. Jadi memang secara psikologi sudah diberitahukan oleh Nabi, orang setiap mendekati adzan maghrib dia berbahagia, bergembira pada saat dia berbuka puasa. Lalu kemudian bagaimana kita memanage keadaan diri kita pada saat ada banyak menu makanan yang ada. Karena itu Imam Ghazali memberikan kriteria kalau engkau ingin masuk puasamu sebagai kategori shaumus sholihin atau puasa khusus, adalah di antara 6 item itu, kaful lisan, kaful basor, kaful sima gitu ya. Ada di antaranya adalah engkau tidak terlalu banyak ketika berbuka puasa. Jadi kalau pada saat dia berbuka puasa apa aja dimakan dihabek gitu, kolak ya ada, cendol ya ada, belum makan nasi tapi udah makan lontong 5 gitu ya. Dia sama saja tidak kemudian mempunyai efek pada saat dia mampu menahan hawa nafsunya dari yang bersifat makan dan minum. Padahal untuk mendapatkan kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbi, ini menjadi sebuah pesan khusus, engkau harus berpuasa dari perkara-perkara yang menyebabkan kau berbuat dosa hingga akhir hayatmu. Karena ada satu lagi dari 2 kebahagiaan yang belum kita dapatkan. Petang nanti, bahasa penanya tadi, senja nanti, kita akan mendekati dengan waktu dari maghrib. Atau nanti kemudian semakin tubuh kita, masa kita masuk kepada masa senja. Maka ada tugas kita untuk meraih kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhan kita. Apa itu? Khairul a'mali innamal a'malu bi khawatimiha. Segala perbuatan itu nanti dihitung endingnya. Engkau berpuasa saat ini, berpuasa kemudian nanti waliyadu billah su'ul khatimah. Maka kebahagiaan yang kedua rasanya menjadi tidak terjadi karena matinya su'ul khatimah waliyadu billah. Karena itu tugas kita ketika dalam selesai sholat witir, kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Atau kita berdoa, Allahumma innaka anta afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah rem buat kita untuk menjaga puasa kita supaya berkualitas. Lagian kalau udah umur 50 tahun ke atas mah emang kagak bosen apa memakan sama minum luluh gitu. Iya kan udah berkurang kalau udah ada Tuhan. Mungkin begitu ya dari saya. Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semuanya juga seandainya kita kembali bisa mendalami arti daripada senja itu sendiri dalam setiap ngabuburit kita, insya Allah puasa kita akan lebih bermakna begitu ya. Amin, amin. Baik, untuk pertanyaan berikutnya saya persilakan ibu-ibu atau
Ibu Mama nih. Karena sama-sama. Silakan Ibu Mama, boleh berdiri. Waduh, jauh sekali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Mama dari Majlis Taklim Baitur Rahman. Saya akan bertanya Pak Ustadz, kalau ngabuburit ya Pak Ustadz, kita ibu-ibu menyiapkan makanan dan juga masak, ya, apakah itu berpahala Pak Ustadz? Masya Allah. Silakan Yai Haris. Udah pas udah nih ya ini. Enggak usah pakai dalil dah. Nggak usah pakai dalil. Dapat pahala gede. Subhanallah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau kita mau korelasikan dengan pertanyaan tentang senja, maka sebenarnya memahami senja itu kan berarti mau memahami sebentar lagi matahari itu akan tergenam. Al-Imam Kusyairi pernah ditanya, ada meriwayatkan satu dialog murid sama guru. Ya Syekh, limaza isfarati samsu hinal ghurub? Guru, kenapa matahari kalau mau terbenam itu warnanya menguning? Maka gurunya mengatakan li'annahu yakhafu maqama ba'dahu. Matahari itu takut dia. Kalau dia terbenam itu khawatir tidak boleh terbit lagi dari sebelah timur, disuruh terbitnya tetap dari barat. Sehingga saking takutnya itu menguning. Wa kadzalikal mu'min. Demikian juga orang yang beriman. Idza qaruba khurujuhu minad dunya isfarra launuh. Manusia itu apabila sudah menjelang kematiannya itu warnanya kuning. Ibu pernah mendampingi orang sakratul maut, orang yang mau meninggal dunia, warnanya kuning apa cakep? Kuning. Kenapa? Ya khafu maqama ba'dahu. Manusia itu kuning ketika mau meninggal itu karena dia takut dengan kehidupan setelah kematiannya. Apa yang ingin saya korelasikan dari dua pertanyaan ini begini ibu sekalian. Yang mubah saja ibu niatkan. Saya ingin membahagiakan suami, saya ingin membahagiakan anak saya, keluarga saya. Maka itu menjadi bekal yang nanti akan mengurangi rasa takut. Semakin banyak bekal seseorang, semakin bagus orang, semakin ringan ketakutan itu dengan kematian. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ini bagus. Ada sebuah ungkapan bahwa para aulia illah tidak pernah melakukan ibadah kecuali ibadah wajib. Saya ketika pertama kali mendapatkan teks itu bingung juga. Kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah melakukan ibadah sunnah. Mereka itu semua melakukan ibadah wajib. Bingung gimana? Lama-lama saya paham. Jadi dia kalau mau qobliyah, baru mau masuk, dia sudah nazar mau qobliyah. Baru selesai sholat asar dia sudah nazar mau ba'diyah. Kalau malam Senin dia niat besok nazar mau puasa Senin. Malam Kamis gitu. Semuanya kalau saja ibu ya menazarkan itu memberikan kebahagiaan supaya bahagia, semoga bertambah kemesraan supaya anaknya menjadi tidak perlu lagi mencari makan di luar dan dia bangga dengan orang tuanya, maka semua hal itu menjadi punya nilai. Walaupun al-aslu fil asya al-ibahah. Setiap sesuatu itu pada awalnya boleh, tetapi peran kita memberi makna innamal a'malu binniyat. Saya kira itu. Baik, Masya Allah luar biasa sekali. Selain ternyata yang jelas dipastikan mendapat pahala, tapi itu justru menjadikan bekal untuk kita agar tidak takut menjelang kita akhir senja kita. Baik, saya persilahkan kembali ada Bapak Sultanuddin yang akan memberikan pertanyaannya. Insya Allah nanti Ustadz Kiai Syarif dan juga Yai Haris Hakam akan menjawabnya. Silakan, mic-nya bisa diberikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultanuddin, Ki Kujang Bogor. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Kiai, senang sekali. Pertanyaannya begini Pak Kiai. Sekarang banyak nih ngebuburitnya
bagi-bagi takjil seperti itu. Bagi-bagi takjil kan itu bagus ya Pak Kiai ya. Orang senang menerima takjil dan lain sebagainya. Namun satu sisi ada yang merasa terganggu begitu. Mungkin pengen cepat-cepat buka dengan keluarganya. Karena ada pembagian takjil dan sebagainya sehingga terganggu begitu. Jadi pertanyaan saya apakah bagaimana sikap kita terkait dengan fenomena seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yai Syarif. Ya, memang selalu ada pro kontra. Setiap kali berbuat kebaikan dia akan diuji ketulusan dalam berbuat kebaikan itu. Padahal kalau kita ngelihat surat Al-Haqqah itu, orang-orang pejuang-pejuang membagi takjil itu akan terselamatkan dari sebuah petaka yang besar. Ini di Al-Quran diceritain ada orang yang diberikan kitab dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniya khuduhu faghullu thummal jahima sallu thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Lihat apa terusan ayatnya. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang membuat petaka yang begitu berat mereka diseret, dilemparkan ke dalam neraka jahanam adalah karena mereka tidak pernah menyuruh orang untuk memberikan makan kepada orang miskin. Lalu masih ada orang yang secara egois gitu, ingin masih berkata nyinyir kepada orang yang sedang mengamalkan amalan, orang yang terbebas dari kesulitan. Jadi kalau kita komparasikan ini, sungguh yang perlu didandanin yang merasa terganggu. Lu kalau emang pengen buka di rumah, pulangnya rada cepetan ngapa? Lagi juga semacet-macetnya orang memberikan takjil nggak bakal ganggu jalan sih. Memang sekarang begini, saya ngelihat banyak orang yang nyinyir ketika orang berbuat kebaikan. Rada aneh. Banyak betul tuh orang bikin status, wah siap-siap ya di bulan Ramadan banyak orang yang pamer amal kebaikan. Alhamdulillah baru selesai tarawih. Alhamdulillah bisa sedekah gitu. Itu dinyinyirin dengan alasan ria. Emangnya kalau kata orang Betawi lu bisa ngerogoh hati tuh orang. Nabi SAW marah betul ketika ada sahabat yang ngebunuh seorang musuh yang dia menjelang kematiannya dia ngucapin syahadat, dibunuh juga. Dia syahadat karena takut mati Rasulullah. Nabi marah. Nabi aja melarang orang untuk mengklaim orang lain berbuat ria. Emang kerjaannya nyinyir gitu. Ente nggak pernah komen orang yang secara terang-terangan pamer bikin dosa. Giliran orang bikin status alhamdulillah habis taraweh pakai dinyinyirin. Yang sakit siapa? Yang nyinyir. Boleh jadi dengan dia habis taraweh bagi-bagi takjil, justru dari situ akan memotivasi orang untuk berbuat kebaikan. Bukankah ada amanat dari Allah dalam Al-Quran? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sayangnya yang nyinyirin kadang-kadang ustadz-ustadz juga gitu. Jadi orang pada takut mau bikin mengajak kepada kebaikan, undangan buat berbuka puasa bersama. Ente nggak tahu di situ ada silaturahim, di situ ada orang yang akan bersedekah. Jadi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana menyikapi orang ini? Itu memberikan takjil adalah sesuatu amalan penghuni surga. Jadi bila ada orang yang dengki kemudian marah dengan kebaikan, ada yang salah dengan orang yang marah dengan kebaikan. Setiap ada orang yang terganggu dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, ketahuilah ada penyakit di hatinya. Karena setiap orang yang cinta dengan kebaikan, dia pasti akan irinya adalah kebaikan. Kapan ya saya bisa ikut terlibat dalam takjil itu?
Masya Wallahu a'lam Allah, bishawab. luar biasa sekali. Mungkin kita melihat sisi positifnya ketika mungkin terjebak kemacetan karena gara-gara itu, ya kita ikut saja untuk berbuka bersama orang-orang seperti itu. Mungkin semakin indah ya. Masya Allah, baik luar biasa sekali. Kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, baik yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.